Takdir memang misteri. Manusia hanya bisa mengira dan menduga kemana takdir atas pilihan hidupnya bergulir. Karena Tuhan mengaruniai akal dan budi. Karena manusia bukan sebentuk boneka. Apakah kamu percaya takdir? Apa kata dunia tentang takdir? Takdir itu adalah kekuatan tersembunyi yang dipercaya mengontrol apa yang terjadi di masa depan. Apa kata firman Tuhan tentang takdir? Ada sebuah kisah di mana Yesus mengajarkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita disebabkan oleh 3 hal. Di Matius 19 ayatnya yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari ayat ini, kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, takdir. Dikatakan dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Kita tidak bisa menentukan bagaimana kita dilahirkan di dunia ini. Kita tidak bisa memilih lahir di mana dan dari keluarga apa. Dari orang tua sebagaimana. Di kota mana kita lahir, kita tidak bisa memilih itu, namanya takdir. 2. Akibat perbuatan orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain kata Yesus. Contohnya, misal ada anak-anak yang lahir cacat karena waktu di kandungan ibunya minum obat-obatan untuk menggugurkan kandungan itu. Tentunya akan berdampak pada cacat fisik pada bayinya. Atau ada ibu-ibu yang punya kelainan di kandungannya. Tapi aku mau bilang bahwa apa yang orang lain perbuat ini juga bisa terjadi ketika kita menjalani hidup ini. Contohnya, anak-anak yang dapat pelecehan dari orang tuanya atau orang lain. Ada anak perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman atau pacarnya. Dan yang ketiga, kehendak bebas apa yang terjadi dalam hidup kita juga ditentukan dari keputusan atau kemauan kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita alami sebenarnya bukan apa yang Tuhan mau, tapi karena keputusan kita sendiri. Kita bahas tentang takdir dulu ya. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak loh orang yang hafal ayat ini, tapi pernahkah kita betul-betul merenungkan bahwa sebetulnya ini adalah rancangan Tuhan bagi setiap kita? Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat kita itu damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi kadang kita merasa Tuhan tidak adil, lalu bilang gini, bagaimana dengan orang-orang yang lahir cacat tidak sempurna? Ada yang lahir cacat karena takdir, tapi juga ada yang lahir cacat karena perbuatan orang tuanya
Contohnya yang tadi aku sebutin. Tapi aku mau bilang gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita lahir seperti apa, aku percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Mau kita tidak sempurna, aku percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Hari ini kita tahu banyak orang-orang yang lahir tidak sempurna, tapi hidupnya berguna. Mereka menjadi inspirasi buat hidup banyak orang. Tuhan pasti punya rencana buat hidup kita, bahwa lewat dari ketidaksempurnaannya, Dia akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sanggup memakai hidup orang seburuk apapun masa lalunya, ketidaksempurnaan apapun. Tuhan sanggup memakai mereka untuk hal-hal yang berharga. Kalau kita tidak putus asa dan percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kita, apapun keadaan kita, Tuhan pasti sanggup memulihkan kita. Aku boleh dikatakan produk gagal. Orang yang hidupnya tidak sempurna, tapi aku dipulihkan Tuhan. Aku dipakai Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya. Tuhan tuh sangat baik. Mungkin ada lagi nih yang bilang gini, gimana dengan nasib sial? Banyak orang yang hidupnya ditimpa musibah. Bisnis apapun selalu gagal. Kayaknya hidupnya tidak beruntung. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Seperti di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Memang pasti masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, seperti di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Aku sendiri pernah mengalaminya di saat COVID beberapa tahun lalu. Aku kehilangan semuanya, tapi sekarang Tuhan bukakan jalan untuk aku gapai lagi impianku, dan Tuhan memberikan aku kekuatan untuk menjalaninya. Dan Tuhan mengembalikan semuanya jauh lebih indah dari sebelumnya. Kalian pasti juga pernah mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, kan? Bisa loh berbagi cerita kalian dengan mengirimkan email atau komen di video ini. Aku percaya bahwa rancangan Tuhan tuh selalu baik. Jadi jangan pernah selalu salahkan Tuhan kalau kita ditempa masalah. Tapi tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang tiap hari aku kejar dari Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tuhan itu sedang melengkapi kita dengan skill, passion, dan Tuhan menyertai kita dengan kreativitas. Banyak loh contohnya, orang-orang yang tidak sekolah masak tapi pinter masak. Ada orang-orang yang pinter musik padahal gak pernah les musik dan lain sebagainya. Kita lahir dengan passion dari Tuhan. Dan udah pasti kita diciptakan untuk sesuatu, tapi kita harus menggalinya. Terus, gimana kalau orang merusak hidup kita? Apakah tujuan Allah berhasil
atau tujuan Allah bisa jadi dalam hidup kita. Di Roma 8 ayat ke-28, Tuhan sanggup mengubah musibah menjadi berkat. Tuhan itu mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun niat jahat orang sekalipun. Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan. Asalkan kita berharap sama Tuhan, pasti berubah menjadi kebaikan. Mungkin ini juga pernah menjadi pertanyaan di setiap kita. Di mana sih Tuhan waktu kita jatuh dalam dosa? Tahu nggak sih kalau Tuhan tuh selalu bersama kita, selalu menemani kita, memberi kekuatan untuk melewati semua. Mungkin hidup kita ini sulit, tapi ingat Tuhan selalu kasih jalan keluar, kasih kita kekuatan untuk melewati semuanya. Tuhan yang sama, yang sudah mengubah hidup aku dari yang rusak menjadi berharga. Dari semua pengalaman, dari direndahkan, diperlakukan gak adil, dihina dan dimanfaatkan, semua itu sudah aku lewati. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Karena Tuhan sanggup mengubah semuanya itu untuk mendatangkan kemuliaan-Nya. Diubah dari hina menjadi berharga. Dan aku mendapatkan ayat ini. Yesaya 60 ayat yang ke-14 sampai 15. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu. Ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Memang dunia ini keras banget. Perbedaan tuh ada. Ras, status, tapi aku percaya Tuhan tuh gak pernah gagal dalam hidup kita. Apapun yang orang perbuat pada kita, Tuhan akan mengubah penderitaan kita menjadi kekuatan. Asalkan kita mau sabar dan merendahkan hati kita. Terus berharap, setia dalam keadaan apapun. Yang terakhir, kalau memang Tuhan punya rencana dalam hidup kita, kenapa Tuhan biarkan kita jalan ke tempat yang salah ya? Ketika daging kita ingin berbuat dosa, sebenarnya suara Tuhan dalam hati nurani kita tuh pasti bicara, jangan. Tapi kita lawan atau pura-pura tidak dengar. Sekalipun kita jatuh, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Dia menunggu kita untuk kembali. Beberapa masalah itu biasanya kita ciptain sendiri karena keputusan dan perbuatan kita sendiri, bukan salah Tuhan. Kita dicobai dengan keinginan sendiri. Contohnya, pengen beli mobil tapi belum hitung-hitung gaji. Cukup nggak buat bayar cicilannya? Kalau kita harus tercekik makan ngirit-ngirit cuma hanya ingin punya mobil, menurut aku itu sebuah kebodohan. Harusnya kita berhitung dulu, baru ambil keputusan. Bisakah rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Bisa. Penyebabnya 1. Ketidaktaatan. Janji Tuhan tidak pernah gagal, namun ketidaktaatan kita akan menggagalkan rencana Allah bagi kita. Dan yang kedua, dosa. Di Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu adalah Allahmu,
Ia segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
Jadikan aku bujanamu yang indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut